Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Faizi dengan NIM C24012211102. Di sini saya akan membagikan seminar hasil analisis pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan ekor kuning, kaisel kuning Blos 1791 yang ditangkap di Selat Makassar oleh kelompok 7. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan tentang eh, latar belakang dan tujuan yang dasar atas seminar hasil ini. Sebelumnya, yaitu tentang biologi perikanan, yaitu biologi perikanan merupakan ilmu yang menelaah keadaan aspek biologis ikan, mulai dari ikan tersebut hidup hingga mati. Aspek biologis yang dimaksud memuat pembahasan terkait pertumbuhan, reproduksi, dan kebiasaan makan ikan. Selain itu, biologi perikanan juga menjadi acuan perikanan tangkap yang berperan sebagai sumber informasi mengenai keberadaan serta persebaran ikan yang berhubungan linear dengan pengelolaan sumber daya perikanan yang lestari dan berkelanjutan. Di sini, tujuan dan apa ya ikan yang diteliti? Ikan tersebut yaitu ikan kaisio kuning, ikan ekor kuning, yaitu ikan yang banyak ditemukan di Selat Makassar, eh, WPP RI 731. Selat Makassar ini terletak di antara eh, Laut Sulawesi dan Laut Kalimantan. Mengapa kami mengapa kelompok 7 meneliti tentang ikan ekor kuning? Kelompok 7 meneliti tentang ikan ekor kuning karena eh, akibat terjadinya overfishing ikan ekor kuning yang terjadi di Selat Makassar, maka kelompok 7 ingin eh, mem- mengurangi overfishing tersebut. Eh, di metode tidak ada waktu dan tempat yang dilaksanakan di 26 Agustus hingga 16 September dan analisis data pada 14 Oktober hingga 18 November di Lab Biologi Perikanan dan eh, ruang kelas MSP. Berikut ada alat dan bahan yang bisa dilihat. Ada prosedur kerja tentang pertumbuhan, yaitu melakukan pengukuran hingga melakukan melakukan botol diakhiri dengan botol jar, diberi label dan disimpan. Ada reproduksi yang memiliki tiga metode yaitu volumetri, gravimetri, dan eh, gabungan. Volumetri melakukannya dengan air dan gravimetri melakukannya dengan menimbang. Untuk gabungan kita lakukan secara keduanya dan setelah itu direproduksi ada juga penghitungan diameter telur yang akhirnya telur itu akan dihitung sebanyak 50 buah. Ada makanan ikan yang awalnya kita eh, membedah isi lambung yang diakhiri dengan kita melakukan foto 15 lapang pandang. Berikut ada rumus tentang di pertumbuhan yaitu tentang jumlah kelas, lebar kelas, jarak kelas, dan WALB. FK dan FK faktor kondisi isometrik dan alometrik, ada reproduksi dan makanan. Hasil dan pembahasannya tentang DFP didapatkan DFP yang eh, DFP yang persebaran tertingginya berada pada selang kelas 136 sampai 144 yang berjumlah 56 individu dan persebaran terendah pada selang kelas 172 sampai 180 yang berada pada selang kelas 136 sampai 144 yang berjumlah di 34 individu dan persebaran terendah berada pada selang kelas 172 sampai 170 yang berjumlah satu individu. Untuk eh, untuk HPB, hubungan atau hubungan panjang bobot didapatkan, yaitu
eh, hubungan panjang bobot yaitu dengan W sama dengan 0,0001 L dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai setiap pertambahan satu satuan akan mempengaruhi bobot sebesar 2,513. Di HPB-nya sendiri mempunyai R kuadrat yaitu 0,6386 dan faktor kondisi yaitu ada eh, di Mei faktor kondisi di Mei yang di ukuran satu, faktor kondisi di Juli ya di bawah satu, dan faktor kondisi di September di atas satu mengalami kenaikan. Untuk eh, pola pertumbuhan yang dimiliki oleh ikan ekor kuning ini menunjukkan bahwa pola pertumbuhannya itu allometrik negatif. Untuk hasil pembahasan reproduksi, kita mendapatkan nisbah kelamin yang eh, exitnya di bulan Mei 8,8074, di bulan Juli 12,7796, dan di bulan September 11,4188. Eh, kita mendapatkan hasil seperti berikut didasarkan rumus yang ada di analisis data tadi. Dan untuk TKG-nya, TKG jantan yang mendominasi yaitu TKG 4 dan yang betina yang mendominasi yaitu TKG 5. TKG 5 untuk maaf, untuk yang jantan TKG 5 dan yang untuk betina TKG 4. Untuk IKG-nya karena eh, TKG setiap kenaikan TKG maka IKG-nya juga akan mempengaruhi karena IKG-nya mirip dengan TKG yaitu untuk yang jantan TKG 4, TKG 5-nya sebenarnya lebih mendominasi dan TKG 4-nya juga sama. Dan untuk TKG 4 untuk betina memiliki TKG 4. Untuk hasil dan pembahasan reproduksi eh, untuk diameter telur, eh, karena ada dua puncak, di mana kalau ada dua puncak bisa dibilang ikan tersebut yaitu partial spawner. Untuk fecunditas eh, ikan ekor kuning dengan ikan ekor kuning yaitu memiliki fecunditas yang eh, di bawah fecunditas yang di bawah eh, fecunditas sorry maaf fecunditas itu maaf eh, baik untuk selanjutnya ada hasil dan pembahasan makanan ikan yang untuk jantan untuk total gabungannya Rizolo Rossenia sebagai makanan utama yaitu 43%, gua Inardia sebagai makanan pelengkap, diatom makanan pelengkap, Gramatophora sebagai makanan pelengkap, Nematoda sebagai makanan pelengkap, dan lainnya sebagai makanan lainnya, makanan pengganti. Untuk jantan, Rizolosenia masih menjadi makanan utama, dan untuk pelengkapnya ada yang selain lainnya itu termasuk pelengkap, dan lainnya sebagai makanan lainnya juga. Untuk betina, Rizolosenia menjadi makanan utama juga, dan yang lainnya menjadi makanan pelengkap. Di luar seralung dan tumpang tindih, eh jantan memiliki BI yaitu 5,4995 dan betina 5,2644. Untuk BA-nya sendiri 0,1798 untuk jantan dan untuk betina 0,1706. Ya, untuk panjang usus relatifnya itu 0,3129. Hubungan volume makanan dan panjang tubuh memiliki sebagai berikut. Dan untuk kesimpulannya, pola pertumbuhan ikan ekor kuning itu adalah metrik negatif.
Dan untuk proporsi kelamin ekor kuning itu tidak sama dengan 1:1, yaitu tidak seimbang. Dengan TKG ikan ekor kuning jantan didominasi oleh TKG 1 dan 5, sedangkan betina didominasi oleh TKG 4. Tipe pemijahannya yaitu partial spawner. Ikan tersebut termasuk karnivora dengan makanan utama Rizoloxenia, dan kebijak saran untuk ini kebijakan pengelolaan perikanan harus didasarkan pada penelitian rutin tentang ikan ekor kuning di wilayah yang lebih luas. Sekian, terima kasih telah sekian terima kasih. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.